Nah setelah itu, selain itu memang paralel sungai. Tolong bisa gambarkan seperti sungai Tami yang sebelah kiri. Sebelah kanan kan itu sungai-sungai kecil, nanti masuk ke sungai Tamiang yang besar. Sungainya muaranya sudah seperti itu, tumpukan sedimen yang luar biasa banyak, dan malah menjadi memblok aliran dari sungai mau ke laut. Akibatnya apa yang terjadi? Kalau hujan dikit saja, airnya tumpah ke kanan kiri, menimbulkan banjir baru. Nah ini kami dengar yang Bapak Presiden dan penugasan khusus kepada Wakil Panglima TNI. Kami juga ada kontak lewat Pak, langsung juga berupa Pak Panglima TNI, Wakil Panglima Pak Tandio, dan juga dengan Pak Richard nanti juga menjadi kontak person yang utama sama-sama TNI AD. Ini tapi yang perlu kita datang nggak hanya sungai itu, termasuk sungai-sungai yang lain seperti Merdu mungkin, yang itu sedimentasinya tinggi dan harus segera untuk dilakukan pembersihan. Dan saya dengar pembersihannya, saya sudah mengusulkan waktu kita di Tamiang, tidak hanya menggunakan peralatan yang alat berat biasa, tapi adalah kapal yang biasa, dredger yang biasa untuk menarik, mengerok gitu. Nah, Pak Menteri PU sudah sangat paham mengenai itu, saya kira. Nah ini yang ketiga adalah perbaikan, yang kedua adalah perbaikan akses darat. Ini akan kami kerjakan. Nah kami sudah melakukan pendataan, tugas ini utamanya adalah PU, TNI, Polri, dan Tentara. Ini bagian tugasnya. Akses darat ini apapun harus dilakukan, karena kunci untuk mobilitas orang dan barang. Kalau akses daratnya lancar seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, nggak masalah, karena pengiriman barang, logistik, pasukan, peralatan, apapun juga dengan mudah bisa dilakukan. Tapi di Aceh masih banyak masalah. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan pengungsi. Menurut kami ini penting, simbol dari percepatan pemulihan. Karena makin dikit pengungsi yang di tenda-tenda, maka akan lebih mudah, akan menunjukkan bahwa situasi sudah mendekati normal. Nah, kalau kita melihat kuncian data kerusakan rumah, ringan, sedang, berat, untab. Nah, kita lihat data pengungsi. Coba lihat ini, ya, data yang bukan yang ini, yang jumlah. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat data ini, memang ada dua versi data sementara dari PKP dan juga dari BNPB. Ya, saya izin tanpa menafikan Bang Ara. Dan ini Menteri, saya coba ambil yang BNPB aja sebagai contoh saja. Itu yang rusak ringan total 76.000 bawah itu. Yang sedang 45.000, artinya sudah 120.000. Rusak berat 53.000. Kalau saja kita bisa ada skemanya untuk rusak ringan, sedang ini diberikan ringan 15 juta, sedang 30 juta. Artinya kalau mereka sudah terdata oleh pemerintah daerah dan kemudian di SK-kan oleh Bupati, validasinya hanya sampai tingkat kabupaten. Mohon izin Ibu BPKP. Dan kemudian setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres dan Kajari untuk supaya jangan nanti bupatinya takut, wali kota takut. Dan ini setelah itu setelah divalidasi oleh BPS dan Dukcapil, ditandatangani oleh Kapolres dan ya seperti ini, sudah banyak studi yang sudah selesai. Itu kemudian uang 15 juta, 30 juta itu segera serahkan oleh BNPB. Nah, saya nanti BNPB bisa menjelaskan apakah saya dengar sudah ada yang tereksekusi. Tapi ini katanya memerlukan impres segala. Kalau impres saya bilang saya nyerah. Kalau impres sudah urusannya Satgas DPR gitu kan. Pak Dasko. Saya mungkin 2 minggu. Kalau Pak Dasko bisa 1 hari gitu kan. Cepat serahkan uangnya. Itu 70% sudah hilang, 120 juta, 120.000 pengungsi sudah kembali, 120.000. Sisanya adalah kalau darah tadi 50
453.432 yang rusak berat, ya nggak mungkin mereka akan kembali karena memang rumahnya rusak berat dan hilang. Nah, untuk itu ada dua skema di situ. Satu adalah skema membangunkan huntara, itu mereka tinggal di hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Yang kedua adalah mereka bisa diberikan juga dana tunggu hunian DTH. Nah, kalau kita lihat memang dana antara kan 15.000 akan bangun, ya. Tapi berapa lama pertanyaannya? Dan kemudian setelah itu yang dibutuhkan 50 sekian ribu. Polri saya tahu TNI juga membangun hunian sementara. Pertanyaannya berapa totalnya? Dan kemudian berarti masih ada juga yang akan di tenda. Semakin lama di tenda itu akan menjadi memberatkan biaya untuk makan dan lain-lain. Yang kedua, Pak Menkes mengingatkan kepada saya, terlalu lama di tenda mereka akan sakit, akan macam-macam sakit yang muncul, mulai dari sakit gatal yang ringan sampai yang keberat bisa kecampak dan lain-lain. Nah, oleh karena itu sebaiknya mereka secepat mungkin tidak di tenda, ke huntara kalau sudah terbangun, atau mungkin mereka punya pilihan tadi diberikan dana hunian dana sewa, mereka bisa ke keluarganya atau mereka kontrak, sehingga akhirnya jumlah yang di pengungsian di tenda-tenda ini akan jauh berkurang. Dan menurut kami, kalau yang di tenda-tenda ini berkurang, itu adalah simbol bahwa pemulihan sudah terjadi. Kemudian berikutnya lagi adalah aktivasi pemerintahan daerah supaya normal. Nah, kami sudah menyampaikan bahwa yang pertama yang penting itu adalah APBD. Perubahan kami sudah mengeluarkan surat edaran, saya tanda tangani. Boleh melakukan perubahan, cukup memberitahu DPRD kepada 52 dan 3 gubernur. Karena situasi sudah berbeda memang. Tadinya desa ada, desanya hilang. Tadinya jalannya ada, jalannya rusak. Tadinya nggak ada sungai baru. Otomatis harus ada APBD perubahan. Mohon dukungan dari Satgas DPRD untuk memberikan pengertian kepada teman-teman DPRD ini. Jangan nanti dibikin lama-lama gitu. Bahkan kalau yang DSE saya sampaikan APBD perubahan sementara cukup memberitahu. Ini soal kecepatan. Ya, kemudian tadi mohon dari dukungan dari Bapak Menkeu dan juga dari Satgas DPR agar di AU untuk 52 daerah kabupaten kota dan juga di 3 provinsi itu dipermudah syarat salurnya agar mereka punya modal, bisa ditransfer punya modal. Satu sudah terjadi, yaitu di Aceh Tamiang, dan itu sangat betul-betul membesarkan hati mereka. Mereka segera belanja mebel, belanja laptop dan lain-lain. Untuk sekolah-sekolah juga banyak terdampak. Sekolah bersih, tapi setelah itu peralatannya rusak, sarana prasarana rusak. Kalau kesehatan saya tahu Pak Menteri Kesehatan luar biasa. Beliau karena mantan di bank mungkin, jadi teman-temannya beliau suruh nyumbang semua. Ya, untuk perbaikan sarana prasarana kesehatan, sehingga rumah sakit umum daerahnya alhamdulillah 52 ini tadinya berat sudah operasional semua untuk 52 kabupaten kota. Terima kasih banyak Pak Menkes, apresiasi yang luar biasa. Tinggal beberapa puskesmas. Kemudian nanti data pemerintah daerah akan kami sampaikan. Atau masih boleh ditampilkan datanya tuh yang kemarin kita dapat, yang kuning. Ini saya izin langsung masuk aja ke sini. Nah, inilah kira-kira hasil kemarin kita. Mulai di Sumatera, saya mulai dari yang relatif terdampak. Saya nggak maksud mengecilkan saudara-saudara kita yang terdampak ya. Tapi data kita kemarin dari hasil diskusi dan paparan seluruh
wali kota, bupati, sudah yang hijau itu menunjukkan bahwa aman. Yang kuning itu yang perlu atensi. Ada daerah yang sama sekali sudah, Pak kami udah aman sama sekali Pak, nggak ada masalah, hanya banjir aja lewat. Mana kota Solok gitu, seperti yang digambar kota Solok. Kemudian juga kota Solok Selatan, kami hanya beberapa jalan kabupaten kota aja Pak, tapi kami bisa atasi dengan APBD kami. Tapi tolong kalau bisa di AU-nya dipercepat ininya Pak, direalisasikan, diturunkan, ditransfer ke kami akan atasi. Nah ini mohon dukungan. Kemudian juga kabupaten apa yang aman juga, kota Bukit Tinggi, kami udah gak ada masalah lagi Pak, udah selesai, kami atasi sendiri. Wah ini saya bilang nanti kita berikan penghargaan, panggil ke Jakarta, biasa ada rapat rekor Zoom meeting itu mingguan, kita akan berikan penghargaan yang bisa cepat-cepat ini ngerjakan sendiri. Kota Padang Panjang juga clear, hijau semua. Kota Payakumbuh yang tadinya juga terdampak clear, nggak ada masalah. Kemudian juga kota apa namanya itu Pasaman Barat ya, yang hijau semua itu. Iya Pasaman Barat. Kalau Pasamannya masih ada masalah. Oh Pasaman Barat itu masih ada, masih ada. Jadi yang clear betul itu ada 3, tapi yang ringan juga itu adalah kota Solok Selatan. Kemudian ada kota Padang juga nggak masalah. Hanya ini semua ada masalah, tapi yang bisa diatasi sendiri oleh mereka. Sehingga kita melihat dari data ini, ya, kalau Solok ada jalan aja, termasuk jalan nasional, ada yang terputus. Ada sarana pendidikan. Ya. Nah yang kita perlu konsentrasi adalah memang betul adalah di tanah datar, hampir semuanya kuning. Pemerintahannya pun kantornya masih terganggu. Kemudian di Kabupaten Agam itu juga hampir banyak kuningnya, dan Kabupaten Padang Pariaman. Nah ini sebetulnya inilah prestasi pemerintah yang nggak bisa sadari. Jadi sebelum Satgas dibentuk, Presiden sudah mengambil alih dari awal, dan ini tadinya kuning banyak sekali, tapi kemudian berubah menjadi sebagian besar hijau. Itu adalah karena kerja-kerja yang TNI, Polri, semua bergerak, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, kesehatan, dan semua bergerak sehingga merubah peta ini, warna ini. Nah kemudian kita lihat di Sumatera Utara. Jadi kalau Sumatera Barat kita lihat ini Sumatera Barat bagian atasnya ini, yang bagian apa. Sedangkan yang di Sumatera Utara ini yang tadinya ya ada beberapa yang sudah mendeklar seperti Kabupaten Asahan, kami nggak ada masalah Pak, udah selesai, cuma banjir lewat kami atasi sendiri, udah clear. Saya bilang jamin ini betul Pak, saya tanggung jawab bupatinya. Kemudian juga ada beberapa daerah lain seperti apa itu namanya, Kota Binjai juga kami nggak ada masalah lagi Pak, artinya kita bisa dilihat udah ini daerah ini. Kemudian yang di Kota Medan sama, kami cuma banjir selutut atau sepinggang, tapi setelah itu kami atasi oleh Pak Wali Kota, Pak Riko. Kami nggak ada masalah Pak, justru malah bantu sekarang di Tamiang. Saya lihat damkarnya semua, alat beratnya dikirim semua ke sana. Terima kasih Pak Riko. Kemudian ini Kota Padang Sidempuan ya, itu juga hijau semua, tinggal ada satu rumah ibadah ya. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang hijau-hijau, yang sudah tadinya kuning-kuning, udah banyak menjadi hijau-hijau. Sehingga ini sekali lagi kerja dari pemerintah pusat, meskipun belum dibentuk Satgas, sudah bergerak dan dipimpin langsung oleh Pak Presiden, rapat berkali-kali, semua tim bergerak, itu merubah peta. Sehingga yang sekarang kita lihat yang masih berat perlu kita tangani adalah Tapanuli Tengah, yang warnanya kuningnya banyak. Kemudian Tapanuli Utara juga perlu atensi. Tapanuli Selatan juga perlu kita bantu. Nah kemudian yang lain lah yang tadinya nggak kita pikir enggak, Kabupaten Nias ini minta tolong banyak banget ini.
pemerintahnya juga belum sepenuhnya, karena dinas-dinasnya ada yang kena, jalan juga, sekolah juga. Kemudian juga yang Mandaling Natal yang tadinya termasuk klasifikasi berat, itu tinggal urusan akses jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten kota. Kalau yang lain pendidikan jalan Pak, udah sekolah semua. Kemudian pemerintahan lancar, kabupaten dinas lancar, kesehatan rumah sakit lancar, alhamdulillah, kira-kira itu. Kemudian dan seterusnya jadi yang warna-warna kuning ini yang menjadi atensi kita. Jauh berubah setelah ada pemerintahnya semua di Aceh, selain di Sumatera kita hanya perlu dukung di Tapanuli Selatan dan Kabupaten Nias. Itu pun hanya beberapa kantor dinas saja. Nah ya, lanjut di Sumatera, di Aceh. Nah Aceh ini memang paling banyak kuning. Kita lihat situ mulai dari yang paling banyak kuning sekali adalah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Hampir semuanya kuning. Aceh Tamiang juga pemerintahannya belum berjalan maksimal. Itu simbol penting, karena simbol otoritas kebijakan, sumber daya, kewenangan, pengaturan masyarakat situ ya semua tergantung dari pemerintahannya efektif nggak gitu, berjalan ya, belum jalan, dinasnya masih tutup semua, baru dibersihkan kemarin, tinggal ngisi mebeler. Kalau kemarin ditambah oleh Pak Purbaya melalui Pak Dijen Perimbangan, sudah dicairkan, saya cek berapa, 170 miliar hampir kalau salah, alhamdulillah. Mereka bisa beli mebeler, saya sampaikan beli aja cepat segera, mebeler, laptop untuk bantu supaya anak buahnya semangat kerja lagi, kembali ke kantor. Kemudian di Gayo Lues yang tadinya kita pikir hanya sebagian terdampak, ini minta tolongnya banyak banget nih, Gayo Lues. Ya, kemudian juga di yang banyak kuningnya di Aceh Utara, kemudian juga di Aceh Timur. Aceh Timur di dalam-dalamnya berat, Aceh Timur. Kemudian juga Aceh Tengah. Kemudian juga Aceh Tenggara, sekolah-sekolahnya terdampak semuanya. Mereka banyak belajar di tenda. Nah, Aceh Selatan yang kita pikir lumayan berat, enggak juga. Mereka cukup pede, bahkan mereka yang penting jalan nasional itu, bantuan ekonomi terutama, ya, bantuan ekonomi. Kemudian yang lain yang utama adalah Aceh Barat nggak masalah, Aceh Tengah ya tadi Takengon ini banyak harus dibantu. Kemudian Kabupaten Pidi juga ini terutama sekolah. Kemudian ada Pidi Jaya dari mana? Nomor berapa? Pidi Jaya. Ya, Pidi Jaya ini ininya aman, restoran segala macam, ekonomi. Ini kampungnya Pak Wagub ini aman, tapi ininya ada sekolah-sekolah yang terdampak. Kemudian Aceh beneran meriah, ini juga kita harus dukung. Jadi saya lihat yang utama Aceh Tamiang, kemudian Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Pidi Jaya, dan satu lagi apa ya? Benar meriah. Itu. Jadi kalau mau tambahan TNI Polri, tambahan sekolah kedinasan, selain jangan hanya di Tamiang saja, tapi juga masuk ke daerah itu, door to door. Dan kemudian kalau tempat lain, ya memang perlu dibantu, tapi tidak semasif seperti di daerah-daerah yang kami sebutkan tadi. Nah kemudian fasilitas kesehatan juga kita cek kemarin. Terima kasih Pak Menkes 252 RSUD ini semuanya sudah normal. Saya ulangi, sudah beroperasional, meskipun ada yang belum maksimal.
Aceh Timur kalau salah kemarin meminta, Pak ini masih MRI dan CT scan-nya masih belum, dan terutama fasilitas untuk cuci darah. Tapi kalau yang lain sangat cepat. Saya tahu tadinya Tamyang itu hancur-hancuran betul, tapi kemarin kita berkunjung, Pak Menkes dengan relawannya yang dikirim itu cepat sekali melakukan perbaikan. Demikian juga puskesmas, tinggal puskesmas Pak Menkes sudah tahu petanya. Kemudian kesehatan, saya nggak tahu apakah diperlukan, Pak Menkes yang bisa menentukan apa masih perlu kapal rumah sakit angkatan laut ini, tapi yang besar nih. Ada kapal Suharto. Ini apakah perlu dikirim ke sini untuk membantu? Kalau dianggap masih perlu, ya kami sarankan kita dorong ke sini. Juga untuk memberikan simbol bahwa Indonesia itu bukan negara kalian-kalian, kira-kira gitu. Kemudian trauma healing juga perlu dilakukan, healing, dan ini ada Kementerian PPA juga akan hadir. Di samping itu juga dari tim dari Kementerian Kesehatan juga turun. Kemudian untuk sarana pendidikan memang banyak sekali terdampak di Aceh, terutama sekolah-sekolah, masih banyak sekolah-sekolah di tenda-tenda. Ya. Kemudian tapi hampir semuanya proses belajarnya jalan sekarang. Meski tanggal 5 Januari sudah mulai buka sekolah, hampir semuanya jalan. Di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh pun meskipun sekolahnya rusak, belum siap, tapi dipindahkan ke sekolah yang dititipkan di sekolah yang sudah dirapikan, atau yang di tenda. Tendanya terutama dari BNPB dan dari TNI, Polri. Jadi ya, ini harus cepat kita selesaikan juga. Kemudian untuk masalah infrastruktur, juga salah satu indikator, hampir jalan nasional semuanya lancar, kecuali satu. Koreksi saya kalau saya salah juga ya. Satu yang berulang diminta, yaitu jalur antara Belang Kejeren sama Kota Cani, Pak. Ya, sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Karena kemarin sore kita rapat masih hampir 3 bupati menyampaikan itu jalur itu aja. Belang Kejeren sampai Kota Cani terputus di 6 titik gitu. Nah, kemudian mereka minta juga provinsi untuk memperbaiki dalam beberapa titik dalam provinsi. Tadi ada datanya. Ini data detailnya semua ada. Lanjut tadi yang gambar tadi yang kuning-kuning dulu. Nah, kita lihat jalan-jalan, misalnya jalan provinsi, lihat yang kuningnya banyak sekali dari ujung ke ujung, ya, dari ujung ke ujung. Jalan nasional juga ada, tapi rata-rata sudah jalan, tapi ada lubang-lubangnya. Kecuali yang tadi Belang Kejeren sudah Cani. Yang lain itu rata-rata lubang-lubang, sehingga membuat menjadi lambat. Karena ini dulu zaman sebelum ada bencana ini, memang di Aceh ini jalannya licin-licin. Betul. Jadi sekarang ngalamin jalannya agak lubang-lubang sehingga memerlukan waktu lebih panjang. Kemudian jembatan-jembatan juga masih ada yang sudah, ada juga yang belum tersentuh. Ada 5 kalau salah di beberapa di satu daerah yang putus, dan itu mengakibatkan masih ada desa yang terisolir. Tapi didukung memang dengan motor, didukung dengan menggunakan seling, tali seling. Ada juga yang di-dropping oleh BNPB melalui udara. Makasih, TNI juga turun, Polri. Kemudian listrik hampir sebagian menyampaikan dari semua kepala daerah ini di Sumatera Barat hampir semuanya menyatakan sudah oke. Kemudian di Sumatera Utara juga menyampaikan semuanya hampir semua bupati wali kota menyatakan listrik on. Kemudian yang di Aceh, ya ini bukan kata saya, ini kata teman-teman itu bupati wali kota ya. Di Aceh secara umum jaringan utamanya on, tapi jaringan yang menuju
beberapa desa, kecamatan, terutama daerah terpencil, itu tiang-tiangnya roboh. Tiang-tiang itu kan hampir tiap 100 meter tiang roboh. Nah itu yang belum hidup. Nah caranya dibantu oleh genset memang. Pemerintah, BNPB, TNI, Polri bantu dengan genset sehingga hidup. Tapi ada 5 desa yang belum sama sekali hidup. Saya lupa datanya. Nanti ada data detail di situ. Kemudian untuk air ini ada yang total sama sekali tidak berfungsi. Sistem PDAM-nya kalau nggak salah di daerah PD ya. PD itu bilang PD total, tapi ada bantuan dari itu sumur bor itu. Sumur bor, kemudian juga ada mobil tangki dari pemerintah, dari TNI, Polri, BNPB, dan kemudian ada juga air suling yang dari mobil-mobil truk ya, spesifik untuk mengirim air yang dari PU, ada yang dari BNPB, ada yang dari TNI, ada yang dari Polri. Tapi memang harus ada perbaikan untuk sistem pumpnya air ini sangat krusial. Kemudian mereka mengusulkan hampir semuanya memohon tambahan. Kalau minyak mungkin di daerah tertentu aja, terutama di daerah yang terisolir daya luas, misalnya Benar Meriah, itu tambahan BBM. SPBU hampir semuanya berjalan baik. SPBU dari semenjak jalan darat terbuka. Nah, tapi yang mereka minta adalah gas 3 kg. Mohon dukungan dari rekan-rekan pemerintah maupun DPR. Rata-rata meminta tolong gas LPG yang melon 3 kg itu diperbanyak untuk masak. Kemudian untuk ekonomi hampir semua pasar-pasar itu sudah buka. Ada yang bukanya penuh, ada juga yang bukanya baru mau jalan, seperti di Tamiang, kemudian di Gaya Luas misalnya, Benar Meriah, ada yang baru mau jalan. Kalau bisa disampaikan ininya apa? Yang tadi warna hijau kuning itu. Ya, kita lihat di situ pasar ada beberapa daerah yang masih kuning di situ. Kuning itu artinya baru mau jalan. Ya, mulai di Aceh Selatan, kemudian di Aceh Tengah, kemudian itu sampai dan ujung. Restoran, warung itu juga indikator sektor real. Juga kita lihat ada yang hijau, lebih banyak hijau daripada kuningnya. Kafe, kedai juga demikian. Toko-toko, hotel penginapan hampir semuanya udah buka, bahkan overload. Banyak yang yang rumahnya hilang tapi masih punya duit, mungkin rumahnya rusak ya, tinggal, dan juga banyak kunjungan sehingga akhirnya overload ini penginapannya penuh hotel. Tapi hampir semuanya berjalan hotel penginapan. Nah, saran kami untuk masalah ekonomi ini ada dampak yang sangat penting sekali, yaitu kami kan diberikan tugas khusus dari Pak Presiden ya, sudah hampir 3 tahun ini untuk mengendalikan inflasi daerah. Nah, dari setiap minggu kami rapat. Dari rapat minggu yang lalu itu BPS tahu yang mengeluarkan Ibu ini, kita lihat angka kita naik dari 2,72 menjadi 2,92. Memang masih jauh dari target benchmark paling atas 3,5. Tapi kan kita lihat trennya adalah naiknya ke 2,92. Nah, dari penyebab dari 2,92 ini adalah 3. Kalau kita lihat dari inflasi bulan ke bulan, yang pertama adalah makanan minuman tembakau, yang kedua itu yang tertinggi, yang kedua adalah perawatan pribadi, dan ini nggak bisa bendung sama kita karena ini kenaikan harga emas dunia. Saya nggak bercerita banyak, itu yang terlalu lama. Yang intinya membuat Indonesia juga masyarakat ramai-ramai beli emas karena
untuk invest, safe haven. Nah yang ketiga lah amortasi. Amortasi ini saya nggak terlalu khawatir, karena apa? Karena memang ada Nataru kemarin, dan biasa memang setiap Nataru meskipun sudah diberikan diskon, diumumkan Menko PMK, faktanya teman-teman airlines masih menaikkan harga mendekati acuan tertinggi, makanya harganya mahal yang dari angkatan udara, dan ini mengakibatkan sektor transportasi jadi merah, 0,55% dia mendukung menyumbang inflasi, naik kenaikannya. Nah, khusus makanan, minuman, tembakau ini adalah volatile items, ini barang yang bergejolak. Kita lihat di mana dan apa barangnya. Kita lihat data ini. Ya, nah bukan ini. Data yang daerah. Nah kita lihat ini data daerah provinsi. Kami tiap minggu ini mengevaluasi ini, dapat data dengan Bu ini. Itu namanya Aceh, Sumbar, Sumut itu hampir belum pernah di atas. Belum pernah selama ini, 3 tahun ini. Selalu di tengah. Bahkan kadang-kadang daerah Aceh paling bawah pernah juga. Artinya bagus, deflasi malah pernah. Kali ini data real, Aceh nomor 1, 6,71%. Artinya harga barang dan jasa di Aceh mahal, kenaikan. Sumatera Barat terjadi kenaikan, baru Riau dan Sumatera Utara. Biasanya yang mendominasi daerah timur, Papua, Pegunungan, Papua Tengah, karena memang susah transportasinya. Nah kalau kita lihat sebelah bagian tengah, itu provinsi. Kabupaten itu ada jumlahnya 416. 416 itu 10 besarnya ada 4 di wilayah yang terdampak bencana, yaitu Aceh Tengah, terus apa itu? Aceh Tamiang, Pasaman Barat, Deli Serdang. Gitu. Ada lagi lupa itu ditulis itu Melabo tuh. Melabo juga tinggi. Nah sedangkan kota, jumlah 98 kota di Indonesia itu didominasi oleh daerah bencana semua nih. Gunung Sitoli nih nggak dikuningin salahnya. Gunung Sitoli, Banda Aceh ini harus dikuningin juga nih. Gunung Sitoli itu 10% naiknya. Nah ini yang tolong, yang mohon dukungan dari Satgas DPR, terutama kepada Komisi 4. Komisi 4 ini, Nias ini pintunya ke Sibolga. Begitu Sibolga juga kena, maka itu terhambatlah semua logistik menuju ke Nias. Akibatnya seluruh Nias itu terjadi kenaikan harga. Gunung Sitoli buktinya lah 10,84, Banda Aceh 6,1, Sibolga yang kena sendiri 5,62. Kemudian apalagi itu Lok Semawe, misalnya tadi Lok Semawe itu 5,46, Padang Sidempuan, Pematang Siantar terdampak semua, meskipun dia bukan terdampak banjirnya, tapi dia terdampak karena semua daerah sekitar itu terdampak. Bukit Tinggi, Padang, Medan, dari 10 kota tertinggi 9 adalah di daerah bencana. Nah oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri Pertanian Mentan Bapanas pada saat di Karawang kemarin, dan juga kepada Ketua Komisi Ibu Titi, mohonlah di daerah-daerah bencana ini, satu, ada 2 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan supply-nya barangnya apa? Mari kita lihat penyumbangnya apa. Inilah barangnya. Telur ayam ras nomor 1, bawang merah, bawang putih, tapi mungkin bawang merah, bawang putih bukan komoditas utama ya, untuk makanan utama. Daging ayam ras, minyak goreng saya sampaikan. Beras mungkin cukup, tapi distribusinya yang jadi masalah. Beras kita swasembada, tapi distribusi ke daerah-daerah yang sulit, seperti Gayo Luwes, itu sulit untuk di drop. Kemudian beras yang menuju ke Nias juga, karena Nias itu satu pulau,
sekian kabupaten dan kota terdampak. Jadi saya spesifik sudah nyampaikan kepada Ketua Komisi 4, Ibu Iti, di Kerawang kemarin, saya sampaikan data ini, tapi belum tertulis. Kemudian kepada Pak Mentan dan Kabulok, Bulog, tolong genjot segera tambahan suplai telur ayam ras, daging ayam ras, kemudian minyak goreng, dan distribusi beras. Stoknya ada, distribusinya masalah di semua daerah ini. Kira-kira itu untuk mengatasi masalah inflasi. Nah, khusus ekonominya juga tolong kita sama-sama hidupkan. Yang dihidupkan ada dua, satu adalah penjual, yang kedua adalah pembeli. Nah, penjualnya semua pasar ini harus dihidupkan oleh Menteri Perdagangan. Nanti pulang ini kita akan pulang dari wisata trip di Aceh ini, sama di mana semua kami akan dari Aceh pertanggal 2 hari, setelah itu akan ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat, ngecek kembali ke Jakarta. Kami akan kumpulkan seluruh yang tergabung dalam Satgas untuk menyampaikan permasalahan ini. Karena ini nggak bisa kami selesaikan sendiri, tolong dikeroyok rame-rame dan didukung juga oleh DPR. Itu untuk penjual ini, pasar ini tanggung jawab dari Menteri Perdagangan yang masuk di Satgas ini. Kemudian untuk toko, warung, restoran, hotel, terutama toko UMKM, Pak Maman. Di antaranya juga mungkin ada yang sulitan, sudah mereka warungnya sudah hancur, tapi mereka punya utang di bank. Apa mungkin dilakukan pemutihan misalnya, sambil disuntik yang baru lagi. Nah, kemudian yang penginapan, hotel, dan wisata di daerah sekitar Singkara itu terdampak, rusak semua. Ini padahal itu adalah daerah wisata yang bagus. Nah, sehingga Ibu Menteri Pariwisata bagian juga dari Satgas. Kami doronglah, turunkan tim ke situ untuk menghidupkan, entah caranya seperti apa. Kalau mau melakukan gerakan pangan murah, Pak Tuan tadi nyampaikan TNI, Polri, Bulog, gerakan pangan murah, fine, good. Tapi pembelinya kita harus perkuat juga daya belinya. Percuma juga dibuka semua, tapi kalau nggak ada yang beli. Nah, pembelinya masyarakat ini terutama didukung mereka dengan bantuan langsung tunai BLT, PKH, PBI tadi, program keluarga harapan ataupun prakerja ataupun bansos bencana, karena ada bansos bencana yang dari Mensos, kemudian prakerja juga dari Mensos, PKH juga dari Mensos. Ya, mohon izin Pak, saya nggak mengurus Pak Mensos nih, ini senior nih. Ini udah jagoan benar kuliah sebetulnya. Iya, udah bisa mengkelirkan 3,97 juta yang paparan Bapak kemarin. Berarti kan maninya, uangnya bisa di-shift banyak banget nih. Kalau memasukkan PKH kepada yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang betul-betul menurut kepala daerahnya layak karena turun kelas, why not diberikan kepada mereka. Mungkin saya itu nggak akan sebut lebih dari 500.000, menggantikan yang 3,97 yang nggak seberapa mendapat saya. Nah, tapi akan membuat ekonomi berjalan karena mereka punya uang bulanan. Kemudian rumah ibadah ada yang memang rusak berat, ada juga hilang. Data detailnya kami punya ini. Nah, yang ke-10 mohon mungkin atensi bisa menjadi pertimbangan Bapak Kasatgas, Pak Kasko. Di Aceh ada tradisi megang, tradisi sebelum Ramadan mereka akan menyantap daging sapi, kerbau atau kambing. Kemarin juga Pak Mualim menyampaikan bahwa Pak Presiden pada saat kunjungan kita ke Tamiang, dan sepertinya Bapak Presiden berkeinginan
untuk memberikan bantuan semacam bantuan presiden untuk sapi atau daging, ya, sapinya atau kerbau atau daging ya, untuk tradisi. Dan ini saya kira akan membuat masyarakat juga merasa bergembira karena dukungan langsung presiden. Nah, yang berikutnya kami sampaikan ada dua lagi, yaitu media center. Media center ini ada dua, posko ada dua, mohon izin, posko pemerintah nanti ada dua. Posko pemerintah yang pertama di tingkat pusat itu kami sudah siapkan dan sudah running di Kemendagri. Nanti ada poin in charge or contact person PIC juga dari semua KL yang ada di Kemendagri yang di gedung yang sudah kita siapkan. Dan setelah itu hanya rapat aja, merapat melaporkan apa yang dikerjakan oleh kementerian lembaganya pada hari yang kemarin. Dan kemudian disampaikan rapat di posko itu, dan setelah itu mereka melakukan daily briefing kepada media ya, jam 10, jam 11 di Puding, sehingga ini menjadi sumber informasi utama dari pemerintah tiap hari. Jadi mungkin kalau enggak ya teman-teman dari media konvensional nyari sendiri. Kalau nyari sendiri pasti dicarikan bad news. Yeah. Bad news is good news. Kalau kita ingin menyampaikan good news is good news gitu loh. Iya, kemudian belum lagi medsos, beda lagi kan. Nah, tetap kita akan membuat daily briefing di kantor Posko Kemendagri, tapi setelah mendapatkan rapat dulu. Jam 8 rapat mungkin 2-3 jam, setelah itu press release bersama. Nah, ada juru bicara yang disiapkan. Nah, nanti saya bicarakan dengan Menkomligi, kira-kira ada nggak? Entah yang case-nya apa mending apa gimana gitu. Ya, dulu kan ada Profesor Wiku waktu COVID, ada juga Pak Menkes tuh stafnya itu beliau yang jagoan itu pintar sekali itu. Ya kira-kira kayak gitulah. Nah, kemudian di situ juga akan ada weekly briefing. Ini tingkat minister, tingkat menteri. Nanti mungkin mohon izin kami memimpin, tapi akan bergilir. Yang kami anggap bahwa minggu lalu banyak sekali progres yang dia kerjakan, pekerjaan yang dia kerjakan oleh kementerian lembaga itu, ya kami akan ajak untuk menyampaikan kepada publik apa yang dikerjakan. Nah, kalau yang nggak ada kegiatan ya saya mohon maaf, nanti mungkin ya silakan istirahat aja gitu. Nah, kemudian posko keduanya adalah di sini di Banda Aceh. Tanpa mengecilkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tapi peta menyatakan bahwa yang terberat memang adalah Aceh. Gitu. Jadi khusus posko yang di Sumatera, yang di Aceh ini nanti akan menjadi posko untuk mengecek pengendalian langsung di lapangan. Dan di sini ada PIC juga yang menetap dari semua 14 semua KL yang ada. Kalau yang di Jakarta mereka cukup sampai rapat, pulang, selesai. Tapi poskonya diawasi 24 jam. Karena akan menerima puding dari daerah-daerah. Sudah kami siapkan timnya, ada tempat tidurnya segala macam. Kalau yang posko yang di sini, ini PIC-nya harus ada dari kementerian lembaga yang tinggal di sini. Ya ganti-gantian lah, mungkin 3-4 orang, satu orang, 1 minggu gitu. Ya. Di Aceh, sambil mereka juga melakukan pengecekan lapangan. Nah, kemudian di Aceh juga media center kita bikin 2 juga, selain di pusat di Kemendagri itu untuk mengcover berita semua 3 provinsi ini. Tapi khusus untuk Aceh ya, ini ada media center sendiri yang spesifik tiap hari menyampaikan progres, kemajuan dan kegiatan yang dilakukan untuk puding kepada publik, khusus untuk Aceh. Bukan karena Sumatera Barat, Sumatera Utara penting, enggak. Tapi di Aceh ini mendapat saya perlu puding karena memang dampaknya berat gitu.
Nah itulah kira-kira tugas dari media center, dan juga ada weekly, ada apa itu khusus untuk Aceh juga. Nanti salah satu ditunjuk yang senior, bisa juga Pak Wagub, bisa Pak Gubernur, atau mungkin Pak salah satu senior dari kementerian, atau mungkin mau gabungan dengan Satgas DPR. Sebaiknya seminggu sekali juga melakukan menyampaikan kepada publik progres dan apa yang dikerjakan, progresnya dan apa yang akan dikerjakan berikutnya, minggu berikutnya. Itu khusus mengenai data Aceh saja. Jadi nggak usah cover data Sumatera Barat, Sumatera Utara. Karena Sumatera Barat, Sumatera Utara akan disampaikan posko di Jakarta, termasuk Aceh, tapi yang lebih bersifat umum. Nah, detail di sini. Kemudian yang terakhir adalah mengenai masalah cuaca. Ya, memang ini salah satu penghambat karena kita lagi beres-beres banjir, kita lagi perbaikan yang lain-lain, sekolah banjir lagi. Nah untuk itu ya nggak ada jalan lain selain operasi modifikasi cuaca. Nah, operasi modifikasi cuaca ini memang tolong BNPB, nanti yang lead sektornya BNPB. Ya, saya nggak tahu masalah pembiayaannya apa, yang udah paham. Ini harus kita lakukan. Kalau bisa tumpahnya ke laut sana ya, jangan lagi terutama daerah Gayo Luwus ini yang saya paling khawatir, karena Gayo Luwus ini itu hulu dan tumpahnya ke Tamiang, tumpahnya ke Benar Meriah, tumpahnya juga ke bawah, daerah bawah, Lok Semawe dan lain-lain. Inilah kira-kira Bapak yang rencana kerja yang kami lakukan oleh Satgas ini, dan nanti setelah ini kami izin, kami sudah janji dengan Pak Fadlullah, selesai rapat Satgas bersama, siang nanti kami akan rapat khusus spesifik dengan para bupati wali kota se-Aceh, dan detail kalau ada ruas masalah jalan mana, mereka udah siap data. Bisa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dan juga pemerintah yang digelar sejak Sabtu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Posko Pemulihan Bencana Galapana di Aceh. Rakor ini menindaklanjuti hasil rakor yang digelar sebelumnya pada Selasa 30 Desember lalu, di mana fokus utama rakor kali ini adalah membahas mekanisme penyatuan atau penghimpunan pengolahan data laporan yang ada di 3 provinsi terdampak bencana berasal dari Pemda, relawan dan juga kementerian lembaga. Dan di rakor kali ini juga berfokus pada pembukaan akses jalan dan jembatan di daerah-daerah yang masih terisolir hingga kini, pembersihan rumah warga, juga fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, serta distribusi beras, air bersih, listrik dan BBM, serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi puluhan ribu warga yang terdampak bencana ini. Cek lapangan, inilah peta sebenarnya, dan setelah itu. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV, sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Hmm.